nama saya Roni Tanumi Harja, saya dari Jakarta, saya lahir besar di Jakarta. Background saya tidak ada hubungannya dengan pertanian, saya berprofesi sebagai arsitek, ya, masih mendesain dan membangun rumah-rumah tinggal dan juga sebagai kontraktor, ya. Tapi kalau ditanya apakah nyambung dengan kehidupan hidroponik, nyambung lah, selalu kita sambung-sambungin gitu ya. Jadi saya banyak menerima job tentang membuat greenhouse, termasuk juga ketika saya mendapat job untuk membangun rumah tinggal, mendesain dan sebagainya, itu semua bisa digabungkan atau di-blended ya. Jadi contohnya kalau ada orang mau bangun rumah, saya tawarkan, mau nggak ada tempat untuk hidroponiknya? Sebaliknya kalau ada orang mau membuat instalasi hidroponik, tidak ada lahan, mau nggak rumahnya direnovasi dan sebagainya. Ya, belakangan terakhir saya juga mencoba mengembangkan atau mengkampanyekan apa yang disebut dengan rooftop farming. Ya, jadi tanah itu semakin susah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Jadi kalau kita nggak punya halaman, kenapa enggak atap bangunan kita dipakai untuk berkebun? Ya, jadi di Jakarta beberapa tempat yang sudah saya hijaukan atapnya, contohnya adalah gedung-gedung di grupnya BCA, ya, di Alam Sutra, di Sentul. Jadi dak-dak atap bangunan tinggi yang tidak terpakai biasanya, ya, bisa dijadikan kebun. Nah kemudian saya memulai hidroponik itu kira-kira ya udah baru sekitar 8-9 tahun yang lalu ya. Asik, baru 8-9 tahun yang lalu, terus kita apa loh? Jadi lumayan yang pernah saya alami, jadi jatuh bangunnya ada, dan kalau Anda mungkin agak mengidentikan saya dengan sistem rakit apung, itu sebenarnya bukan mau saya, jadi artinya saya tidak fanatik terhadap satu sistem pun, termasuk rakit apung, bahwa saya juga membuat sistem lain. Ya, saya tidak hanya membuat sistem rakit apung, tetapi saya memilih sistem itu bukan berdasarkan saya suka atau tidak, atau ownernya mau atau enggak, lebih kepada pendekatan fungsional. Ya, semua itu harus diperhitungkan secara teknis. Kenapa rakit apung cukup sering saya bikin? Karena sebagian besar klien saya itu lokasi kebunnya di dataran rendah yang panas. Kalau di Indonesia ya, panas itu membuat tanaman yang habitat aslinya, khususnya sayur-sayuran itu biasanya di dataran tinggi yang dingin, kalau tidak ada upaya tambahan, biasanya akan membuat tanaman menjadi stres. Ya, terutama adalah di bagian perakarannya. Air menjadi panas, itu akan menjadi stres, dan kalau akar sudah stres, pertumbuhan biasanya juga kurang maksimal. Itu sebabnya sekitar 4-5 tahun yang lalu saya mencoba mengembangkan apa yang disebut dengan hidroponik rakit apung. Itu bukan temuan saya, ya, hidroponik rakit apung di negara-negara lain sudah cukup banyak dipakai dan sudah cukup lama. Tetapi di Indonesia memang sampai sekitar 4-5 tahun yang lalu, orang berhidroponik awal-awalnya itu umumnya menggunakan pipa peralon, betul ya? Pipa PVC, karena waktu itu guli belum banyak, kalaupun ada harganya mahal karena masih impor. Baru belakangan guli dibuat di Indonesia, akhirnya lebih murah dan orang banyak mulai memakai NFT. Tapi ketika zaman orang masih memakai pipa, saya sudah mulai mencoba hidroponik rakit apung yang saya coba kembangkan sendiri. Ya, hasil jalan-jalan saya pada suatu kesempatan, hasil dari mengajar, ada sedikit uang lebih bersama teman dulu kita ke Bangkok, ya, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Jepang. Saya melihat bahwa di sana hidroponik sistem rakit apung itu mendominasi, ya boleh dibilang gitu ya. Kalau udah skalanya industri, mereka memakai sistem itu karena praktis, nggak pakai netpot, nggak pakai sumbu, panennya cepat, perawatan juga lebih simpel. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah itu lebih membuat air bisa bertahan lebih dingin. Ya, kalau Anda memperhatikan media sosial saya, baik Facebook, Instagram, ataupun ya bertanya lewat WhatsApp, ini beberapa ada yang barangkali sudah pernah berkomunikasi, termasuk ibu ini, ya, jadi Mas Regin, ya, juga yang baru datang tadi, ya, kita sering ngobrol ya lewat WA, apa dan segala macam itu sebenarnya juga ada patut menjadi narasumber. Intinya begini, bahwa hidroponik itu ilmu yang tidak berhenti.
baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Jadi selalu harus ada inovasi. Inovasi untuk apa? Tentunya untuk menuju semakin baik lagi dalam hal standar hasil panennya. Nah, rakit apung yang saya coba ya utak-utik itu saya sebutnya sebagai generasi 1, 2, 3, 4 sekarang ya. Sekarang bahkan udah 4,4 ya, belum yang kelima karena yang kelima ini masih saya sempurnakan. Kenapa saya memakai istilah-istilah itu? Lebih kepada mendorong saya sendiri untuk terus bersemangat menginovasi. Lebih praktis, lebih baik hasilnya. Dan yang paling penting juga lebih mudah dibuatnya. Kenapa saya selalu dalam postingan selalu memberikan data selengkap mungkin ya tentang bahan, tentang alat-alat yang dipakai. Tujuannya adalah untuk teman-teman di seluruh Indonesia itu bahkan di negara-negara tetangga bisa membuatnya. Dan saya sangat senang sekitar 2 tahun terakhir bahkan ada grup anak-anak muda hidroponikers yang sudah membuat apa yang disebut grup WhatsApp-nya itu namanya Rakit Apung Indonesia. Ya saya nggak tahu, adakah di sini yang menjadi membernya? Saya rasa mungkin ada 1-2 ya. Jadi khusus anak-anak muda yang rame-rame bikin rakit apung dan sharing pengalaman tentang hal itu. Jadi kalau Anda nanti tertarik tentang grup itu, boleh nanti saya bisa share linknya ya kalau mau menjadi member. Tapi membernya lumayan udah banyak, saya nggak tahu mungkin masih ada kuota atau enggak. Cuma yang paling menarik bagi saya adalah versi dari rakit apung di Indonesia sekarang sudah sangat banyak ya. 1,5 tahun terakhir saya coba kembangkan apa yang disebut rakit apung jongkok juga ya, demi untuk membuatnya lebih mudah. Dan kalau jongkok itu baknya nempel di tanah juga, airnya ternyata lebih dingin. Dan anak-anak muda itu yang di grup itu rupanya banyak yang mempraktekkan itu menjadi sebuah standar ya. Memang kelemahannya rakit apung jongkok adalah buat orang-orang tua seumuran saya gitu ya. Pinggang. Jadi kalau jongkok nunggu gitu lama-lama, wah pinggangnya nggak akan lagi. Tapi kalau untuk anak muda nggak masalah. Jadi mereka baik-baik saja bikin rakit jongkok sepanjang yang mereka bisa bikin dan sebanyak yang mereka mampu buat. Nah itu semua menurut saya adalah sebuah kegembiraan dan sebuah kebahagiaan yang sangat saya rasakan bagaimana hidroponik berkembang tanpa batas menurut saya, baik lintas wilayah, kemudian lintas usia, lintas profesi. Jadi profesi kalau saya ngajar itu biasanya kalau dalam keadaan normal di rumah saya selalu bikin kelas dengan murid ya kira-kira 20-30 orang. Sangat beragam siapa mereka ya. Umumnya adalah profesi-profesi yang tidak ada hubungannya dengan dunia pertanian, tapi paling penting adalah mereka mau melakukan dengan tekun sesuai SOP. Umumnya mereka sukses untuk melakukannya. Dan kemudian pengembangan dari hidroponik itu juga sangat pesat, baik dalam hal nutrisi, pengembangan sistem, kemudian juga teknologi pengolahannya, hasil panennya, di packing dan lain sebagainya. Nah pada prinsipnya saya hanya merasa bahwa saya ini adalah hanya satu bagian kecil dari semua perkembangan hidroponik di Indonesia yang mudah-mudahan bisa sedikit memberi manfaat gitu ya. Nah tadi ada sindiran dari MC, mohon maaf Mas kalau di dalam media sosial saya entah itu live, entah itu postingan, kalau ada yang terlewat saya jawab pertanyaannya atau sapaannya, mohon maaf karena memang tidak mudah mengelola media sosial yang khususnya kalau live gitu ya, itu kan cepat dan harus saya baca satu persatu. Jadi kalau ada yang terlewat mohon maaf, tapi sedapat mungkin saya biasanya memang punya komitmen untuk menjawab sebisa mungkin, walaupun mungkin waktunya harus agak lama ya. Kadang kalau tertunda sebentar saja kedorong pertanyaan lain itu jadinya memang akhirnya suka lenyap gitu ya. Jadi saya harus scroll satu-satu lagi ketika waktu itu keluar. Nah pada prinsipnya itu mungkin satu hal yang saya ingin tawarkan kepada teman-teman di sini ya. Saya sedang set up sebuah kebun yang nggak gede juga ya, kecil di Sangatta. Sangatta itu daerah tepatnya apa ya? Muara Gabus ya. Kutai Timur, Muara Gabus ya. Jadi dari kota Sangatta ya, sekitar 20 menit ya, 15-20 menit ya. Tidak besar, tapi ini menurut yang menjadi pengundangnya, inisiatornya itu adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sangatta. Ini mau dibuat menjadi semacam percontohan
ya untuk bisa dikembangkan di masyarakat. Jadi saat ini proses pembangunan hampir selesai, sudah seminggu yang lalu dimulai. Kami sudah menyemai dan hari ini atau besok rencananya akan ada proses pindah tanam ya. Tapi karena kita kurang berencana, barangkali proses pindah tanam sebenarnya menarik juga untuk undang teman-teman nih. Cuma mungkin waktunya yang kurang tepat persiapannya. Nah, kalau diizinkan dan kalau Anda berkenan semua, nanti saya mau koordinasi sama pemilik proyeknya. Mungkin waktu panen perdana. Iya, betul. Panen perdana, ya, kalau memang teman-teman berkenan. Dan saya tentunya harus izin dulu kepada anggota dewan itu. Saya yakin sih, ya, mudah-mudahan akan diizinkan. Jadi mungkin kita bisa diskusi di sana ya, membahas tentang rakit apung itu. Dan jujur kalau saya ditanya apakah saya optimis dengan di sana, selalu harus ada pertanyaan dalam diri saya. Mampukah rakit apung itu menjawab tantangan iklim panas di Sangatta yang luar biasa ya? Ini versinya teman-teman di daerah yang saya kunjungi di Palu, di Makassar yang dekat dengan Katulistiwa. Sangatta itu termasuk yang mataharinya ada 7 gitu ya. Panasnya minta ampun gitu ya. Teman-teman kru saya aja 6 orang di sana begitu hari pertama kerja udah langsung wah ngos-ngosan minta ampun ya. Jadi termasuk sayuran saya di sana mudah-mudahan sukses. Sejauh ini sih semayannya aman-aman saja. Tapi bagaimana nanti hasilnya di rakit apung, mudah-mudahan saya mohon doa restunya juga supaya bisa sukses. Ya, jadi kalau itu bisa terjadi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sana ya. Amin. Saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Pak Roni pengantarnya. Nah, janji kita adalah tadi setelah beliau menyampaikan sedikit, kemudian kita harus perkenalan. Tak kenal maka kenalan. Jadi enggak, judulnya itu bukan tak kenal maka tak sayang tidak. Boro-boro sayang kenal aja enggak kan ya. Jadi tak kenal maka kita kenalan. Baik Pak, izinkan saya satu persatu dari yang ini